Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, numpangkan nami abdi Angga Pratama di kelas 11 LPS. Pertama dan yang paling utama, yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Islam Insan Cendekia, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Asumanta, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Mekarwangi Ihsan Cendekia dan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Muhsin, Bapak Dwi Enggal Magister Pendidikan, dan Bapak Saiful Yusuf Sarjana Komputer. Dan para ibu bapak dewan juri yang menilai serta menyaksikan video pidato ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat Islam, ihsan, sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan kali ini di tempat dan dalam keadaan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan atas junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman penuh kebodohan menuju zaman penuh ilmu seperti sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang menyaksikan video ini, para pemuda-pemudi dan para pelajar-pelajar masa kini, izinkan saya di sini di kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang peran generasi muda, peran para pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Karena sama-sama kita ketahui, tidak dapat kita pungkiri bahwa pemuda, bahwa pelajar merupakan salah satu tonggak menuju kemajuan bangsa ini, bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai pemuda, kita sebagai pelajar harus mampu memajukan bangsa ini dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Seperti contohnya melestarikan keanekaragaman dari negeri kita. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari budaya, suku, bahkan bahasa. Maka dari hal tersebut, kita sebagai para pemuda harus mampu dan bisa melestarikan serta menjaga keanekaragaman dari negeri kita. Seperti yang tercatat pada tahun 2020, yang dicatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di negeri kita ini tercatat sudah ada 715 bahasa. Maka dari keanekaragaman tersebut, maka dari banyaknya bahasa tersebut, bahasa kita, Indonesia, dipilih menjadi bahasa pemersatu bangsa. Seperti yang diperingati pada peristiwa sejarah yang sering kita sebut Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada poin ketiganya menyebutkan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Maka dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara kita, bahwa bangsa kita telah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan.
Dan dari peristiwa tersebut pula dapat kita ambil bahwa bahasa Indonesia merupakan anugerah terbesar bangsa ini yang dapat dimiliki hingga saat ini. Maka disitulah peran kita sebagai pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Karena bahasa bukan sekedar kata ataupun kalimat, tapi ia dapat membangun sebuah pemahaman, menanamkan nilai-nilai persatuan, dan menyatukan segala perbedaan. Dan saya akan memberikan sedikit fun fact teman-teman kepada kalian semua yang mungkin bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dari 10 bahasa di dunia yang paling sering digunakan. Bahkan Ethnologue mencatat bahwa pengguna bahasa Indonesia di dunia tercatat lebih dari 200 juta orang. Maka dari itu, kita sebagai para pemuda wajib bangga mempunyai bahasa Indonesia. Karena bahasa kita tentu dan hal tersebut tidak kalah keren dari bahasa-bahasa asing lainnya di dunia. Ya walaupun teman-teman, zaman sekarang banyak banget nih kita temuin, yaitu mungkin dari teman, dari saudara, ataupun orang yang kita kenal, atau bahkan influencer-influencer yang sering lewat di TikTok, IG, Facebook, YouTube mungkin, yang justru malah lebih senang, malah lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Apakah ini salah? Ya enggak juga sih, karena kan memang untuk memajukan sebuah bangsa memerlukan yang namanya penguasaan bahasa internasional. Tapi hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Yang dimana kalau di generasi-generasi selanjutnya, entah di generasi Alpha, Gen Yujong, Gen Lapu, Gen Minator, itu malah melupakan jati diri bangsa kita, jati diri negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan ada kutipan dari salah satu tokoh dunia teman-teman yang bernama Nelson Mandela. Beliau pernah berkata, "Jikalau engkau berbicara kepada seseorang menggunakan bahasa yang ia pahami, maka kata-katamu hanya akan masuk ke kepalanya saja. Namun, jika engkau berbicara kepada seseorang melalui bahasanya sendiri, maka kata-katamu akan masuk ke dalam hatinya." Dari kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa bahasa bukan hanya sekedar kata, tapi bahasa bisa membangun kita dan juga berperan penting dalam emosional kita sebagai manusia. Bahasa bukan sekedar kata ataupun kalimat. Bahasa merupakan jati diri bangsa. Maka dengan melestarikan bahasa, kita sudah menjaga jati diri dan jiwa bangsa. Maka dari itu, marilah pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama membangun negeri ini, untuk kita sama-sama memajukan bangsa ini melalui hal-hal kecil, seperti melestarikan bahasa. Bung Karno pernah berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jati dirinya sendiri." Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus menghargai, harus menjaga, harus melestarikan budaya, bahasa kita sendiri. Hirup iku koyo banyu, buang sing bero, pendet sing bening. Taehyung is Itibawan. Thank you for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.